Kuasa hukum Raul Suryo, Abdul Ghafur Sanadji, mengaku kaget dengan manuver hukum yang dilakukan oleh Rismond Sianipar, salah satu tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Jokowi. Rismond sebelumnya mempermasalahkan ijazah Jokowi palsu bersama Raul Suryo dan Dr. Tifa. Namun, belakangan ini, Rismond berbeda haluan dan menyebut ijazah Jokowi asli. Permohonan maaf kepada Jokowi pun disampaikan oleh Rismond dan dia mengakui bahwa penelitiannya terhadap ijazah Jokowi ada kekeliruan. Bahkan, Rismond mengajukan RJ dan berkunjung ke rumah Jokowi di Solo. Rismond juga sowan ke Istana Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan putra Jokowi. Saya selaku mantan kuasa hukumnya Bang Rismond kaget juga terhadap satu manuver hukum yang dilakukan oleh Bang Rismond. Memutar jalan untuk kemudian menyelamatkan diri dari perkara hukum yang sekarang sedang menjerat beliau sebagai salah satu tersangka. Katanya, dikutip dari YouTube E-News, Rabu, 18 Maret 2026. Menurut Sanadji, RJ yang didapatkan oleh Rismond itu merupakan kelas VVIP karena selama ini sudah ditunggu-tunggu oleh kubu Jokowi. Kenapa saya sebut VVIP? Karena sebenarnya dari pihak kubu sebelah, RJ-nya Bang Rismond inilah yang paling dinanti-nantikan dibandingkan dengan RJ-nya S, Egy Sujana, dan DHS, Damai Hari Lubis. Jelasnya, karena beliau telah mengubah hasil penelitian ilmiahnya secara drastis. Oleh karena itu, kami melihat bahwa apa yang terjadi dengan Bang Rismond ini bukanlah suatu kemurnian dari suatu hasil penelitian terbaru. Imbu Sanadji. Sanadji mengatakan, kubu Jokowi menarik Rismond untuk mengubah hasil penelitian terhadap ijazah Jokowi. Karena gini, kalau kita bicara perkara sebagai satu objek penelitian, kalau Bang Rismond mengatakan 2-3 bulan terakhir beliau melakukan penelitian, pertanyaan kita adalah apakah penelitian itu objektif atau subjektif? Seorang peneliti boleh mengubah hasil penelitiannya, tetapi harus berdasarkan data yang objektif. Saya melihat bahwa apa yang diubah oleh Bang Rismond ini sebetulnya lebih kepada subjektivitas beliau, papar Sanadji. Menurut Sanadji, perubahan penelitian itu bukan karena Rismond menemukan suatu hal yang baru karena hingga saat ini objek penelitian atau ijazah Jokowi masih disita Polda Metro Jaya. Jadi dari mana Bang Rismond dengan metodologi penelitian yang juga beliau gunakan untuk menentukan bahwa 11.000 triliun % ijazah Pak Jokowi palsu sebelum tanggal 11 Maret 2026? Dari mana sumber datanya? Karena kalau dia mendasarkan pada objek, tentu dia harus meneliti ijazah Pak Jokowi yang sekarang disita di Polda, ujarnya. Sementara, kata Sanadji, pada saat tanggal 15 Desember 2025, saat pihaknya melakukan gelar perkara itu, ijazah Jokowi bahkan tidak boleh dipegang oleh Raul Suryo CS. Tidak boleh disentuh, tidak boleh diraba, dan kemudian tidak boleh difoto. Itu clear, tidak bisa diperdebatkan. Sehingga bertanya kita juga sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Bang Rismond, ungkap Sanadji. Adapun, saat ini berkas RJ yang diajukan Rismond itu sudah dikirimkan ke Polda Metro Jaya oleh kubu Jokowi untuk diproses. Proses pemberkasan dilakukan setelah Jokowi sebagai pelapor menyetujui penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Rismond akui penelitiannya soal ijazah keliru. Setelah mengunjungi rumah Jokowi beberapa waktu lalu, Rismond menyatakan bahwa penelitiannya keliru dan sebagai peneliti yang independen serta bertanggung jawab, dia harus mengakui kesalahan tersebut. Sebagai peneliti independen dan bertanggung jawab, tidak bias, tidak ada kaitan dengan afiliasi politik apapun, maka seorang peneliti itu harus bisa menyatakan kesalahannya dan mengoreksi hasilnya sendiri, bila peneliti lain tidak mengoreksinya atau tidak mampu mengoreksinya. Ungkapnya setelah bertemu Jokowi di Solo, Kamis, 12 Maret 2026. Dikutip dari YouTube E-News. Rismond juga menegaskan lagi bahwa tindakannya ini tidak dipengaruhi oleh siapapun. Sebagai peneliti independen yang bebas terhadap pengaruh siapapun, ini saya garis bawahi, pengaruh siapapun, hanya berdasarkan objektivitas penelitian dan hasil temuan baru saya nyatakan bahwa memang ada itu watermark dan emboss, tegas Rismond. Adapun, dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini, Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu. Para tersangka dibagi dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 orang, yakni Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Namun, status tersangka terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah dicabut setelah keduanya lebih dulu mengajukan penyelesaian melalui RJ.
Sementara klaster kedua terdiri dari 3 orang, yakni Rosuryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauzia Tiasuma yang juga dikenal sebagai Dr. Tifa. Kemudian kini Rismon juga mengajukan RJ atas kasus ijazah ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.